Baiklah, sebelum itu perkenalkan nama saya Yanto dari Universitas Tanjung Pura dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek yang sudah saya rancang dalam program Project Based Virtual Internship yang diselenggarakan oleh Rakamin Academy bekerja sama dengan Home Credit Indonesia. Pertama-tama itu adalah masalah dari yang menjadi awal dari dalam perancangan proyek kali ini. Home Credit sebagai perusahaan penyedia layanan pembiayaan menghadapi tantangan dalam menentukan kelayakan kredit calon nasabah. Beberapa masalah utama yang dihadapi yaitu yang pertama, tingkat penolakan pinjaman yang tidak optimal. Kemudian yang kedua adalah adanya risiko kredit macet yang dapat disebabkan karena adanya kesalahan dalam mengidentifikasi calon nasabah berisiko tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan efisiensi dalam proses evaluasi nasabah. Hal ini dilakukan agar keputusan kredit dapat diambil dengan cepat dan berbasis data. Kemudian untuk tujuan itu sendiri, yang pertama adalah meningkatkan akurasi penilaian kelayakan kredit dengan membangun model prediksi berbasis machine learning. Dengan harapan adanya sistem prediksi ini dapat membantu agar tidak ditolaknya nasabah yang diprediksi mampu untuk membayar. Kemudian yang kedua, itu adalah menurunkan risiko kredit macet. Dan yang ketiga, meningkatkan jumlah pinjaman yang berhasil disalurkan kepada pelanggan potensial. Dan yang terakhir itu adalah menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan risiko, yang pada akhirnya berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Kemudian untuk bagian dataset yang saya miliki, yang pertama itu adalah aplikasi trend dan aplikasi test. Merupakan main table yang berisi data aplikasi pinjaman dari nasabah dengan unit observasi yang menyatukan satu baris sama dengan satu pengajuan pinjaman. Kemudian ada Bureo yang berisi informasi semua kredit sebelumnya yang dimiliki nasabah pada lembaga keuangan lain. Yang dimana untuk setiap nasabah di aplikasi Trend ataupun tes, terdapat beberapa baris sesuai jumlah kredit yang pernah dilaporkan ke kredit Bureo. Kemudian yang ketiga adalah Bureo Balance yang berisi riwayat bulanan dari setiap kredit yang tercatat di bureo.csv. Dengan ketentuan satu baris mewakili satu bulan dalam histori kredit sebelumnya. Yang dimana data ini dapat digunakan untuk menganalisis perilaku nasabah dalam melunasi kredit di lembaga lain dari waktu ke waktu. Kemudian ada yang keempat, Post Cash Balance, yang berisi snapshot bulanan dari kredit pos atau point of sales dan cash loan yang memiliki nasabah di Home Credit, yang berguna untuk melihat performa pembayaran kredit sebelumnya di Home Credit. Kemudian yang kelima itu adalah credit card balance yang berfungsi untuk menyimpan data saldo bulanan dari kartu kredit nasabah yang diterbitkan oleh Home Credit. Kemudian yang keenam adalah previous application yang berisi semua pengajuan pinjaman sebelumnya yang dilakukan nasabah ke Home Credit, terlepas dari apakah disetujui ataupun ditolak. Kemudian yang ketujuh adalah installment payment yang mencatat riwayat pembayaran cicilan dari pinjaman sebelumnya yang berhasil dicairkan oleh Home Credit. Kemudian untuk data pre-processing, itu cukup banyak hal yang saya lakukan, namun terdapat 4 bagian utama dari data pre-processing. Yang pertama adalah future engineering, yang berfungsi untuk mengubah beberapa variabel seperti hari menjadi ukuran yang mudah dipahami dan berguna bagi model. Kemudian yang kedua, itu manfaat dari future engineering adalah menangani nilai anomali dan zero as missing pada X source. Kemudian menyediakan indikator missingness dan menambahkan sinyal bisnis melalui rasio. Kemudian data pre-processing yang kedua adalah POA binding atau monotonic yang membuat hubungan fitur dan risiko dalam bentuk lockouts yang lebih linear untuk model seperti logistic regression. Monotonic city membantu konsistensi arah risiko dan mencegah overfitting. Kemudian untuk yang ketiga adalah imputasi, encoding, dan assembly yang berfungsi untuk menangani missing value secara robust tanpa distorsi ekstrim. Kemudian membuat fitur kategorikal agar dapat dibaca oleh model dan menyatukan seluruh sinyal menjadi matriks fitur final. Kemudian yang keempat adalah scaling, yang berfungsi untuk menormalisasikan standar fitur dengan ketahanan terhadap outlier dengan menggunakan median dan IKR agar dapat meningkatkan stabilitas training. Kemudian itu adalah data visualization dan business insight. Berdasarkan proses
preprocessing, saya menghasilkan data baru yang kemudian saya visualisasikan dan terdapat dua insight utama yang saya temui. Yang pertama berdasarkan dari grafik hubungan antara lama kerja dengan potensi gagal bayar. Yang dimana diperoleh bahwa dari grafik tersebut, karyawan baru cenderung belum stabil terhadap finansial dan berisiko gagal bayar, sedangkan karyawan dengan masa kerja lebih lama biasanya memiliki pendapatan dan keamanan kerja yang lebih stabil. Dapat dilihat dari grafik ini bahwa karyawan yang memiliki lama kerja kurang dari sama dengan 1 tahun itu memiliki tingkat gagal bayar yang sangat tinggi. Sedangkan untuk karyawan yang memiliki lama kerja 5 sampai 10 tahun itu memiliki tingkat gagal bayar yang paling rendah. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat memperoleh actionable strategi. Yang pertama adalah segmentasi risiko berdasarkan lama kerja, yang dimana kita dapat membuatkan sistem scoring kredit yang memberikan bobot lebih besar untuk nasabah dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Sehingga walaupun kita menerima pengajuan dari nasabah yang memiliki waktu kerja kurang dari 1 tahun, kita tidak akan mengalami kerugian yang signifikan. Kemudian ada penawaran produk berbeda. Seperti contohnya untuk karyawan baru yang memiliki masa kerja kurang dari sama dengan 1 tahun, kita menyediakan produk kredit dengan limit kecil, tenor pendek, dan bunga sedikit lebih tinggi. Kemudian untuk karyawan lama, misalnya lebih dari 5 tahun, kita dapat memberikan bunga promo atau limit pinjaman yang lebih besar. Kemudian untuk insight yang kedua, itu menyatakan bahwa nasabah dengan skor eksternal tinggi pada umumnya tidak gagal dalam membayar. Sedangkan nasabah dengan skor eksternal yang rendah seringkali gagal dalam membayar. Sehingga berdasarkan kenaikan WOE dapat menunjukkan bahwa skor eksternal efektif menilai kelayakan kredit. Dengan demikian kita dapat melakukan actionable strategi. Yang pertama itulah integrasi ke model scoring kredit, yaitu dengan cara menjadikan skor eksternal sebagai fitur utama dalam model prediksi risiko gagal bayar. Hal ini dapat kita terapkan pada pelatihan model. Kemudian yang kedua adalah optimalkan proses persetujuan. Kita dapat melakukannya dengan cara mengotomatisasi keputusan kredit kecil, misalnya pinjaman mikro dengan threshold skor eksternal tertentu. Sehingga jika skor tinggi, maka kita dapat langsung menyetujui pengajuan tersebut. Sedangkan jika skor rendah, maka kita akan mengalihkannya untuk masuk ke proses verifikasi tambahan. Kemudian yang ketiga adalah kampanye targeted marketing, yang dimana kita memfokuskan iklan digital dan penawaran pinjaman ke calon peminjam dengan skor eksternal yang tinggi, karena mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk disetujui dan membayar dengan tepat waktu. Kemudian untuk model yang saya gunakan pada kesempatan kali ini itu adalah logistic regression, random forest, dan gradient boosting. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan terkait logistic regression, yang dimana model logistic regression digunakan sebagai baseline interpretable model untuk memprediksi apakah seorang nasabah berisiko gagal bayar atau mampu melunasi pinjaman. Pemilihan model ini didasarkan pada 3 alasan utama. Yang pertama adalah sederhana dan transparan, kemudian cocok untuk klasifikasi biner, dan konsisten dan sesuai dengan praktik industri keuangan. Adapun fitur yang saya gunakan pada proses training model logistic regression, yang pertama itu adalah demografis dan stabilitas, yang dimana berfungsi untuk mengukur usia dan lama bekerja nasabah yang berkaitan dengan stabilitas finansial. Kemudian yang kedua itu adalah finansial utama, yang berfungsi untuk menggambarkan pendapatan, jumlah pinjaman, dan cicilan bulanan. Kemudian yang ketiga itu rasio finansial, yang berfungsi untuk mengukur kemampuan bayar terhadap kewajiban. Dan yang keempat, sumber eksternal, itu berfungsi sebagai skor risiko dari sumber eksternal. Dan yang kelima itu WOE transfer future, serta yang kelima flex dan kategori, yang berfungsi untuk menandai data yang hilang dan kategori masa kerja. Adapun untuk data preprocessing, yang pertama itu adalah penanganan missing values, yang kedua future engineering, yang ketiga WOE transformation, dan keempat encoding dan scaling. Untuk model specification yang pertama itu adalah regulasinya berupa L2 atau REACH dan hyperparameter 0,1, yang dimana berfungsi untuk regulasi kuat untuk mencegah terjadinya overfitting pada proses training.
untuk menghasilkan model, sehingga model tidak hanya bersifat menghafal apa yang diberikan berdasarkan data, tetapi juga dapat generalisasi terhadap data yang diinputkan untuk melakukan prediksi ke depannya. Kemudian untuk optimisasi itu adalah linear solver, dan untuk threshold optimal diperoleh 0,489. Nah, pada proses training saya melakukan pengoptimalan berdasarkan threshold. Jadi dilakukan perulangan hingga diperoleh threshold yang paling optimal untuk model logistic regression. Yang dimana itu ditentukan berdasarkan thread of recall dibandingkan dengan precision. Kemudian untuk model yang kedua itu adalah random forest, yang dimana model random forest digunakan sebagai model nonlinear untuk meningkatkan performa dari logistic regression. Pendekatan ini sering digunakan di industri keuangan karena mampu menangkap hubungan kompleks antar fitur. Yang kedua, robust terhadap outlier dan missing value. Dan yang ketiga, mengurangi risiko overfitting dengan teknik Bayes. Untuk fitur yang digunakan itu kurang lebih sama dengan yang di logistic regression. Itu hanya saja terdapat penambahan yaitu indikator missing value. Kemudian untuk data preprocessing itu kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, hanya saja itu terdapat penambahan yaitu alignment train test. Dan untuk model spesifikasinya, random forest itu sendiri untuk jumlah tree saya menetapkan sebanyak 100, yang dimana ini biasa di dalam program itu dituliskan sebagai N estimator. Kemudian ada max dip adalah 5, yaitu batas kedalaman pohon untuk menghindari terjadinya overfitting. Kemudian untuk minimal sampel split itu adalah 10, yang merupakan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk membagi node, jumlah minimalnya. Dan untuk threshold optimal sama seperti logistic regression sebelumnya, saya melakukan perulangan untuk melakukan training agar mendapatkan threshold yang optimal, sehingga diperolehlah 0,441. Dan untuk library yang digunakan pada proses training ini itu adalah scikit-learn. Kemudian algoritma yang ketiga yang saya gunakan itu adalah gradient boosting. Model gradient boosting classifier digunakan sebagai model lanjutan yang memfokuskan pada peningkatan akurasi melalui koreksi kesalahan dari model sebelumnya secara bertahap. Jadi ini merupakan model lanjutan yang diterapkan untuk mengkoreksi kesalahan dari model logistic regression dan random forest. Yang dimana model ini sering digunakan karena dapat memodelkan hubungan nonlinear antar fitur dan memberikan hasil prediksi yang lebih stabil dan halus, serta bekerja baik dengan data yang sudah di future engineered seperti WOE. Untuk fitur yang digunakan itu sama kurang lebih itu terdapat 6 yaitu demografis dan stabilitas, finansial utama, rasio finansial, sumber eksternal, WOE transformed feature, dan indikator missing value. Untuk data preprocessing sendiri itu merupakan gabungan dari logistic regression dan random forest. Kemudian untuk model specification, yaitu N estimatornya adalah 100 yang saya gunakan berupa jumlah pohon dalam proses boosting. Kemudian untuk learning rate-nya adalah 0,05 yang berfungsi untuk mengontrol seberapa besar kontribusi tiap pohon baru terhadap hasil akhir. Dan yang dimana learning rate ini jika lebih kecil maka akan lebih halus dan stabil, namun akan berpengaruh pada lama proses training. Sedangkan learning rate yang besar itu mengakibatkan proses training itu lebih kasar dan tidak begitu stabil karena terdapat beberapa bagian yang dilewati. Namun untuk sisi positif jika learning rate besar itu proses training menjadi cepat. Namun pada kali ini saya menggunakan learning rate 0,05 karena ini cukup halus, tetapi untuk masa training juga tidak begitu lama. Kemudian untuk max dip itu adalah 2, yang merupakan batas kedalaman pohon untuk mencegah terjadinya overfitting. Dan untuk threshold optimal itu adalah 0,4398. Adapun untuk bagian analisa model dan business recommendation, untuk analisa model, berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa untuk F1 score tertinggi diperoleh oleh logistic regression, untuk ROC dan average precision yang tertinggi diperoleh oleh logistic regression, dan untuk random forest itu memperoleh nilai recall tertinggi dan gradient boosting memperoleh precision tertinggi.
yaitu 0,147. Nah, untuk logistic regression itu memiliki kinerja paling interpretatif dan stabil, yang dimana memiliki ROC/AUC tertinggi yaitu 0,727 dan distribusi probabilitas yang paling halus. Kemudian dengan recall 0,687 menunjukkan model masih cukup baik dalam mendeteksi risiko gagal bayar tanpa terlalu banyak false positif. Dan untuk random forest itu sendiri, itu bersifat paling sensitif untuk deteksi risiko tinggi. Yang dimana itu dapat dilihat bahwa recall-nya adalah 0,726, artinya sangat sensitif dalam mendeteksi calon gagal bayar. Namun, precision-nya tergolong rendah karena senilai 0,136, sehingga lebih banyak nasabah aman yang diikut terklasifikasikan menjadi beresiko. Dan distribusi probabilitas lebih menyebar, menandakan model memberikan prediksi yang lebih ekstrim, cocok untuk early risk detection. Kemudian untuk gradient boosting, memiliki kinerja paling seimbang dan cocok untuk implementasi produksi. Nah, dapat dilihat bahwa precision tertinggi diperoleh oleh gradient boosting, sehingga cenderung memberikan prediksi yang halus seperti logistic regression, tapi dengan kemampuan menangkap pola nonlinear seperti random forest. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa gradient boosting ini diterapkan sebagai model lanjutan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari model sebelumnya, yaitu logistic regression dan random forest. Adapun untuk business recommendation, yang pertama itu adalah menggunakan random forest untuk screening awal kredit. Dan yang kedua itu gradient boosting untuk penilaian skor kredit utama, yang dimana dalam proses business recommendation ini dapat kita terapkan strategi penggunaan model. Jika untuk tujuan screening awal kredit, kita dapat menerapkan random forest dengan arah implementasi menggunakan recall tinggi untuk menyaring calon nasabah beresiko sebelum tahap verifikasi manual. Kemudian untuk tahapan apapun tujuan penilaian skor kredit, kita dapat menggunakan gradient boosting sehingga menjadikan model ini core scoring engine karena prediksinya stabil dan proporsional. Kemudian untuk tahapan audit dan kepatuhan, kita dapat menerapkan logistic regression dengan menggunakan model ini untuk menjelaskan keputusan kredit ke regulator karena bersifat transparan dan mudah ditafsirkan sehingga lebih mudah dimengerti oleh regulator. Adapun dengan penerapan model ini dapat berdampak positif bagi bisnis yang dimana diharapkan dapat menurunkan non-performing loan dengan deteksi risiko lebih dini. Kemudian dapat mempercepat proses persetujuan kredit bagi nasabah potensial dan meningkatkan efisiensi operasional melalui risk-based automation serta menciptakan keseimbangan antara profitabilitas dan kontrol risiko. Adapun ini sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.